Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Khasiat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tabut Nabi Sulaiman disimpan di Borobudur. Tabut perjanjian, sebuah teka-teki yang hingga kini masih mengundang perdebatan di kalangan umat manusia di bumi. Sebagai salah satu rahasia terbesar yang pernah ada, tabut ini merupakan benda keramat yang dianggap sebagai mukjizat Nabi Musa yang telah lenyap. Bangsa Yahudi meyakini bahwa benda berharga ini kini terselubung di suatu tempat suci di Masjid Al-Aqsa. Mereka percaya bahwa kedatangan sang juru selamat hanya tinggal menunggu waktu dan akan sia-sia jika mereka tidak berhasil merebut kembali simbol kekuasaan ini. Namun ada hal yang mengejutkan muncul dari Kiai Haji Fahmi Basya yang mengatakan bahwa sebenarnya tabut tersebut tersembunyi di Candi Borobudur. Inilah saatnya kita mengulik lebih jauh, menelisik dalil dan bukti yang ada di balik misteri menakjubkan ini. Buku Candi Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman karya Fahmi Basya membahas tentang kisah hutan atau negeri Sabah, makna Sabah, nama Sulaiman, pengertian buah maja yang pahit, cerita dipindahkannya istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, soal bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Sabah, dan hal lainnya. Banyak yang tidak setuju dengan pandangan tersebut karena Nabi Sulaiman hidup pada abad ke-10 sebelum Masehi, sedangkan Borobudur dibangun pada abad ke-8 Masehi. Selain itu, kisah Nabi Sulaiman sebagian besar berlatar di Palestina dan Sabah di Yaman Selatan, sedangkan Borobudur berada di Indonesia. Namun Profesor Fahmi Basya menggunakan fakta relief yang ada di Borobudur sebagai barometer untuk mendukung pandangannya, bukan waktu berdirinya Candi Borobudur dan masa hidup Nabi Sulaiman. Melalui penelitian, ditemukan bahwa relief di Borobudur mengandung cerita yang berkaitan dengan referensi Al-Quran tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Sabah. Oleh karena itu, pandangan Fahmi Basya tetap mendapatkan tempat dalam kajian sejarah tentang Borobudur dan kisah Nabi Sulaiman. Di daerah sekitar Candi Borobudur terdapat beberapa patung Buddha, sementara Candi Prambanan memiliki bangunan yang tinggi. Dalam Quran Surat Sabah ayat 13 menceritakan tentang jin yang diperintahkan untuk membangun bangunan tinggi dan membuat patung-patung sebagai penghiasnya. Jadi jin-jin ini sedang membuat beberapa candi sekaligus, yaitu Borobudur dan Prambanan. Selain itu, Candi Borobudur juga terdapat patung yang belum selesai dibuat yang disebut dengan Unfinished Head Solomon. Kisah tentang pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Nabi Sulaiman telah wafat terdapat pada Quran Surat Sabah ayat 14. Para jin tersebut menghentikan pekerjaannya ketika mengetahui Nabi Sulaiman telah wafat. Patung ini memberikan gambaran bahwa pekerjaan jin juga bisa tidak selesai seperti yang terjadi pada patung Unfinished Head Solomon. Legenda tentang Nabi Sulaiman yang dapat berbicara dengan hewan dan burung terdapat pada Quran Surat An-Naml ayat 20-22. Relief hewan seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lain-lainnya juga dapat ditemukan di Candi Borobudur. Selain itu, Quran Surat An-Naml ayat 24 menceritakan tentang Ratu Sabah dan penduduknya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Sabah artinya tempat berkumpul, seperti yang disebutkan oleh burung hudhud, karena burung tidak mengetahui nama tersebut. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Candi Borobudur. Jarak ini memungkinkan burung untuk menempuh perjalanan dalam satu kali terbang. Di dalam kitab suci Al-Quran, Quran Surat Sabah ayat 15, wilayah Sabah terkenal dengan keberadaan pohon yang sangat melimpah. Di Indonesia terdapat sebuah wilayah bernama Wonosobo yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang disusun oleh Dr. Maharsi yang menyebutkan bahwa kata wana dalam bahasa Jawa berarti hutan.
Oleh karena itu, Wanasaba atau Wonosobo merupakan hutan Sabah. Nama Nabi Sulaiman disebut-sebut juga sebagai nama orang Jawa. Hal ini dapat dilihat dari awalan kata Su yang merupakan nama-nama yang umum digunakan oleh orang Jawa. Selain itu, Nabi Sulaiman merupakan satu-satunya nabi yang memiliki awalan Su dalam namanya. Dalam kisahnya, Nabi Sulaiman pernah mengirim surat kepada Ratu Sabah melalui burung hudhud. "Bawalah surat ini untukku." Surat tersebut ditulis di atas plat emas sebagai simbol kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Surat tersebut kemudian ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. Ada bukti lain yang menguatkan mengenai keberadaan kerajaan Sabah, yaitu kisah buah maja yang pahit. Konon pada saat terjadinya banjir besar yang disebut Sil al-Arim, pohon-pohon di sekitar wilayah Sabah menjadi pahit sebagai azab Allah bagi mereka yang mendustakan ayat-ayatnya. Di dalam Al-Quran, Quran Surat Sabah ayat 16 disebutkan bahwa mereka yang memalingkan diri dari Allah diberikan hukuman banjir yang besar, dan kebun-kebun mereka diganti dengan 2 kebun yang ditubuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, yaitu pohon atsel dan sedikit dari pohon sider. Bukti lainnya adalah bangunan yang tinggal sedikit yang disebut sebagai Sidrin Kolil dalam Al-Quran Quran Surat Sabah ayat 16. Bangunan tersebut merujuk pada wilayah Candi Ratu Boko yang terdapat sejumlah stupa yang hanya tersisa sedikit. Dari sini dapat dibuktikan bahwa Istana Ratu Boko dulunya adalah Istana Ratu Sabah yang dipindahkan atas perintah Nabi Sulaiman. Hal ini memberikan indikasi kuat mengenai keberadaan kerajaan Sabah yang disebutkan dalam sejarah. Bukti-bukti lain yang disajikan mengungkapkan relief yang menggambarkan tabut sedang dijaga. Tabut tersebut berisi kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Nabi Musa, serta memberikan ketenangan. Relief ini sangat unik karena peti atau tabut tersebut dijaga oleh seseorang mirip dengan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Ayat ini menyebutkan bahwa tanda ia akan menjadi raja adalah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Kemudian tabut itu dibawa malaikat. Kotak ini sangat istimewa dan populer, sama seperti kotak suara pemilu. Berbagai budaya lokal memiliki nama yang berbeda-beda untuk kotak ini. Misalnya, tabut Ark of Covenant, tabut Sakinah, atau mungkin juga berafiliasi dengan kotak Pandora. Kotak tabut pada dasarnya merupakan pusaka yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak dapat diwarisi oleh sembarangan. Seperti halnya pusaka-pusaka di Indonesia, kotak tabut juga memiliki daya kesaktian seperti energi anti gravitasi, nuklir, dan kekuatan supersonik.